Okay, hello everyone. It's Hakan here. Oke guys, pernyataan-pernyataan calon unggulan presiden dari Partai Republik Donald Trump dan insiden penembakan di klub malam Orlando, Florida pada saat itu kembali menyorot perhatian warga terhadap warga muslim di Amerika. Mereka yang anti-muslim mengatakan bahwa Amerika pada saat itu sedang memerangi terorisme di luar negeri dan di dalam negeri. Banyak pihak, termasuk media, yang menyalahgunakan kalimat Islam radikal atau Islam teroris yang akhirnya menimbulkan stigma-stigma buruk terhadap warga muslim di Amerika pada saat itu. Nah, walhasil tidak sedikit dari orang-orang muslim di Amerika pada saat itu yang terimbas dari retorika-retorika dan speech hate yang tidak jelas kebenarannya tersebut, dan akhirnya mereka merasa dibeda-bedakan ataupun mereka merasa dimarginalisasi. Nah, pelajaran pertama yang dapat aku ambil adalah perbandingan antara rasa aman dan rasa ketentraman antara ketika aku beribadah di Indonesia dan ketika aku beribadah di Amerika dengan status minoritas. Hal tersebut terasa ketika aku menjalankan ibadah seperti sholat mungkin di ruang-ruang umum atau di ruang-ruang publik seperti gereja, perpustakaan, ruang fotokopi, dan taman kota. Terkadang terbesit di pikiran kalau gimana ya misalkan ada orang yang anti muslim ketika aku sholat, misalkan contoh di taman kota nih, ketika aku sholat di taman kota tiba-tiba datang orang yang anti muslim terus nembak nembak aku yang lagi sholat, kan di sana senjata legal kan ya, terus nembak aku ataupun nusuk dari belakang. So I don't know, it's so hard. So di video kali ini aku pengen cerita tentang pengalaman aku sembahyang di ruang-ruang publik. So jangan skip, mungkin kalian bisa dapat silver liningnya. So yeah, let's check it out. So oke guys, jadi di video kali ini aku bakal nge-share pengalaman aku mencari tempat sholat di Amerika. Dan ya, let's jump into it. Pengalaman yang pertama adalah yang pengen aku share adalah pengalaman sholat di ruang fotokopi. Aku teringat kali ini ya, itu terjadi ketika momen daylight saving. Jadi momen daylight saving itu kalian bisa browse mungkin di Amerika, but I will also give you some sense what it is in this video. Oke? Jadi momen daylight saving itu adalah memajukan dan memundurkan waktu di Amerika. Kok bisa gitu sih? Di Amerika itu ketika summernya waktu paginya itu lebih lama. Ketika jam 8 malam itu masih ada matahari. Kalau nggak percaya, lihat nih. Hello everyone, so ada beberapa hal yang membuat aku impress ketika spring tiba, ketika mulai masuk musim semi, yaitu suasana begini. Lihatlah, suasana begini. Seperti maghrib ya di Indonesia, tapi di sini sudah jam setengah 10. Wow, bayangin coba, ketika bulan Ramadan harus berbuka puasa di jam 9. Wow, it's extreme. I mean, yeah, it's hard. Itu video itu aku ambil abis jogging, jam 8 abis jogging. Jam 8 habis jogging, dan ya masih ada kayak waktu maghrib kita di sini ketika jam 6 gitu kan, jam 6 di Indonesia lah gitu. Nah terus ketika winternya waktu malamnya itu lebih cepat, mungkin jam setengah 5 itu udah matahari udah hilang gitu. Jadi memajukan dan memundurkan waktu di Amerika. Otomatis dong waktu sholatku pun berubah. Yang biasanya aku sholat
zuhur itu jam 3 setelah pulang sekolah, lalu langsung sholat asar jam 4-nya. Ketika momen daylight saving, aku harus sholat zuhur di sekolah. Nah, jadi ketika momen itu aku kan konsul nih ke konselor aku kan, katanya, is this enough for you, ruang fotokopi yang gini enough for you? And I think yeah, it's enough for me gitu kan. Oke guys, poin yang kedua adalah sholat di taman. Aku teringat kali itu waktu satu keluarga tamasya, kalau nggak salah di spring break kalau nggak salah ya. Jadi satu keluarga bertamasya ke taman. Jadi itu udah waktu asar. Aku kayak, wow ini gimana ya, sholat zuhur belum, sholat asar belum. Jadi aku minta my dad untuk parkir sedikit di tepi jalan gitu, di tepi jalan. Terus ada satu pohon kan, taman di Amerika kan lapang gitu ya, lapang gini gitu, lapang. Terus ya aku sholat di bawah pohon gitu. Jadi teringat deh, ini gimana ya misalkan nanti kalau ada orang yang anti muslim terus nembak dari belakang atau nusuk dari belakang. But hell ya, gimana ya. Tapi ya aku grateful, aku bersyukur aku punya orang tua angkat yang really support me gitu. Guys, yang ketiga adalah sholat di gereja. Sholat di gereja ini aku ingat waktu itu lagi snowing, lagi salju, jadi ya mungkin lagi kenceng, lagi deras. Terus aku lagi volunteer di satu gereja di depan sekolah aku, jadi ada gereja satu. Jadi kan program ini nge-require me to volunteer ya, untuk melakukan volunteer work. Terus waktu itu lagi snowing, aku udah masuk waktu zuhur juga, udah masuk waktu zuhur. Terus ya gimana ya, aku mau pulang, my mom cannot pick me up waktu itu, nggak bisa jemput. Terus ya aku sholat di gereja. Gerejanya cantik, gerejanya gini nih. Friends, with those three messages, it was the battle cry of the Reformation which transformed the nature of the church, pulling it back to its basics and being able to reach. So yeah, jadi ya waktu itu aku kayak kepikiran, wah ini kayak Pak B.J. Habibie ya. Dan saya ini pendidikan Islamnya kuat sekali. Di tempat saya belajar, itu tidak ada masjid. Itu daerah Katolik. Ada kalanya saya dalam keadaan yang benar sedih, kedinginan, bentar. Kalau saya merindukan orang tua, saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Saya juga cinta padamu Tuhan. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa untuk kamu. Ada keliling, ada musik, nggak mau apa. Saya di bangku terakhir sini duduk. Allahu Akbar. Begitu. Jadi aku kepikiran nih kok kayak Pak B.J. Habibie ya gitu. So ya guys, mungkin itu pengalaman aku sholat di tempat umum di Amerika. Untuk penutupnya mungkin aku mau kasih sedikit ya apa yang silver lining yang aku pelajari. Bahwasanya I know that Islam itu mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Terus aku percaya Tuhan tahu kondisi aku, Allah itu maha mengetahui, maha melihat, dan ya Allah tahu kondisi aku waktu itu.